Sabar ya Bu ya. Tapi Bu, cepetan gak usah lama-lama. Apa lo? Ngapain juga sih? Kamu tuh mau main sama dia? Jadi minta main. Ayo Mas. Semoga Dewi cepat sembuh ya. Astagfirullahaladzim. Ya sayang ya. Bu, itu bukan salah Asep, Bu. Asep justru malah nolongin Dewi. Kalau enggak, Dewi bisa kena ledakan tabung gas, Bu. Nggak apa-apa sayang, kamu nggak usah mikirin. Belum tentu semua perbuatan baik itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Tapi ingat pesan Rasulullah, kita harus terus berlaku baik. Nggak usah dipikirin apakah diterima atau enggak, karena Allah yang maha tahu. Sekarang kan udah sore, lebih baik Asep bantu ibu beres-beres di dalam, ya? Iya, Bu. Kalau kalian gak percaya, kalian cek sendiri aja. Coba aja kalian selidiki. Kejadian tadi sore itu banyak saksinya. Anak saya Dewi itu cerita kalau Asep bisa tahu kejadian sebelum itu terjadi. Apa coba namanya kalau bukan ilmu hitam itu? Sampai tahu si Asep cuma kebetulan doang, Pak Ujang. Bener tuh Bang. Ya kan? Ya, bener. Gimana bisa kebetulan? Anak saya Dewi lari ke rumah dikejar sama Asep. Ditarik supaya jangan masuk ke rumah. Apa itu yang namanya kebetulan? Bang, anak abang kan selamat gara-gara dia. Bukannya bilang makasih, malah bilang yang kakak-kakak lagi. Kalau soal itu nggak usah ngajarin, saya juga ngerti. Tapi bukan itu aja masalahnya. Apa kalian gak merasa gusar? Di kampung ini ada yang sedang punya ilmu hitam. Terserah kalian lah kalau kalian gak percaya. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian tanggung sendiri akibatnya. Terjadi apa-apa gimana maksudnya Pak Ujang? Kalian ini gimana sih? Ilmu hitam itu adalah ilmunya setan. Pasti ada syaratnya. Pasti ada tumbalnya. Betul. Kalau saya nggak mau jadi korban, makanya saya ngotot gimana caranya Lastri dan anaknya itu bisa keluar dari kampung sini. Kalau kalian mau jadi korban ya terserah kalian. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Bang. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, lindungilah hamba dari fitnah yang keji, dari fitnah yang bisa mencelakai hamba dan anak hamba. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba mohon lindunganmu dari setan yang terkutuk, dari orang-orang jahat yang berniat mencelakakan hamba dan anak hamba, ya Allah. Maafkan segala kesalahan hamba. Padamu hamba memohon, lindungilah hamba dan anak hamba, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan dari sifat-sifat keji dan munkar, dari segala dosa, dan dari segala fitnah yang kejam, ya Allah. Gak nyangka ya Mbak Lastri yang rajin ibadahnya itu ternyata pakai penglaris, menganut ilmu hitam. Amit-amit, bener-bener gak nyangka. Nah, ini Bu yang dibilang sama Rasulullah. Kalau udah akhir zaman, banyak perempuan itu pakai pakaian tapi ternyata telanjang. Pakaiannya boleh muslimah, tapi hatinya itu batil. Iya benar Bu Dina. Ya iyalah saya benar. Kan
dari dulu saya tuh udah bilang kalau Lastri itu cuma perempuan yang munafik. Ibu-ibu aja nggak ada yang mau dengerin saya. Kalau nanti di pengajian ada Lastri, saya sih mau pulang aja, Bu. Ngapain juga kita ngaji sama orang yang suka nganut ilmu hitam Daripada kita ngaji bareng setan. bener banget tuh, Bu. Kalian ini pemikirannya terlalu sempit. Orang yang sholat itu belum tentu jaminan hidupnya benar. Tapi bang, menurut Ayah nih bang ya, Mbak Lastri itu emang beneran cewek soleha. Semalam Ayah lihat dia, sholatnya sambil nangis bang. Berarti khusyuk banget kan sholatnya bang? Hah, bener kagak? Benar Pak Ujang. Saya aja nih sholat nggak bisa nangis. Nah, Ya udah, terserah kalian mau bilang apa. Saya di sini cuma mengingatkan. Daripada nanti kalian atau keluarga kalian ada yang jadi tumbal, kalian tanggung jawab sendiri. Sadaqallahul azim. Bu Dina. Bu Dina. Kenapa, Bu? Jangan bilang pilon kamu Lastri. Pergi kamu. Kami nggak sudi satu pengajian sama penganut ilmu hitam kayak kamu. Masih berkelit aja dia ibu-ibu. Kamu itu nggak pantas ada di sini, Lastri. Ayo sekarang kamu keluar. Bu Dina, ayo ibu. Lastri itu, Bu. Lepasin. Haram kami ngaji bareng sama kamu yang menganut jin. Tapi ibu-ibu itu salah. Saya sama sekali nggak nganut ilmu hitam atau yang seperti itu. Astagfirullahalazim. Masih munafik aja dia ibu-ibu. Lastri, kamu tuh keterlaluan ya Lastri. Bisa-bisanya kamu tuh bersembunyi di balik nama Allah seperti ini. Kamu tuh juga udah nggak ada pantas-pantasnya pakai hijab seperti ini. Apalagi masih memimpin majelis taklim kayak begini. Ayo sekarang kamu ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo ibu-ibu. Kamu tuh nggak pantas ada pergi dari sini. Ibu-ibu, saya nggak seperti yang ibu tuduhkan. Saya nggak menganut ilmu hitam. Masih keras kepala juga deh ibu-ibu. Mendingan kamu buka aja hijab kamu sekalian. Jangan Bu. Ayo kasih pelajaran ke dia ibu-ibu. Pergi kamu, dasar perempuan munafik. Jangan Bu, jangan. Ayo pergi dari sini. Bu, jangan Bu. Bener-bener ya si Lastri itu. Dia masih nggak sadar aja sama dosa dia, Bu. Astagfirullahaladzim. Lastri! Lastri, keluar kamu! Keluar Lastri! Saya tahu kamu ada di dalam. Keluar kamu Lastri, jangan sembunyi. Lastri, keluar! Kalau kamu nggak mau keluar, kita bakar rumah kamu. Bakar aja, bakar. Maaf ya Pak RT, kita udah nggak bisa tenang. Lastri itu pengerti ilmu hitam, ilmu sesat. Pak RT, kita udah nggak bisa sabar Pak RT. Lastri udah harus diusir dari kampung ini Pak RT, ya kan Ibu? Tenang, semua tenang. Semua kita bisa pikirkan dengan kepalanya. Ya, kita tidak bisa bertindak secara emosi seperti ini. Pak RT terlalu lama ambil tindakan. Udah, kita dobrak aja pintunya Lastri. Ayo. Semua tenang, semua tenang. Tunggu tuh, kita harus sabar, tenang. Bisa didiemin ini. Nggak bisa di. Akhirnya keluar juga nih perempuan. Sembunyi kamu di dalam ya. Mana aja kamu dari tadi? Tenang, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalian gak akan pernah bisa ngusir saya dan anak saya dari kampung ini. Karena kalau kami pergi, itu artinya benar, saya emang penganut ilmu hitam. Tapi enggak, saya dan anak saya gak akan pergi dari rumah kami sendiri. Karena kami bukan penganut ilmu hitam. Kami bukan penganut setan. Warung kami gak pakai penglaris. Kalian mau bakar rumah saya, bakar. Bakar aja, saya nggak takut. Sombong sekali kamu Lastri. Nantangin kita dia ibu-ibu. Ini mana nih ibu-ibu? Setan. Udah bakar aja. Semua, saya minta tenang. Semua saya minta tenang. tenang apa lagi Pak RT? Saya minta tenang. Jangan main hakim sendiri. Kalau ada yang berani main hakim sendiri, saya laporkan ke polisi.
Ayo, siapa yang berani? Kamu berani? Berani? Kamu juga? Enggak, Pak RT. Ayo, sekarang bubar. Udina, Pak Ujang, silakan bubar. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak RT. Terima kasih. Saya percaya Mbak Lastri tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan warga. Kalau gitu saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang barusan terjadi sama saya? Kenapa saya punya keberanian seperti itu? Terima kasih ya Allah. Ah! Kenapa sih, Mas? Aku nggak kesel. Dia malah nantang balik walaupun rumahnya mau dibakar. Dan dia nggak mau pergi karena dia tahu dirinya benar. Sombong sekali Lastri itu. Emang kamu pikir sekarang aku tuh juga gak ikutan sebel apa? Mendingan sekarang kita tuh mikirin, Mas. Gimana caranya nyingkirin perempuan itu dari kampung kita? Aku tuh juga udah gemes banget, tahu gak sih sama dia? Atau mungkin ini udah saatnya, Mas. Ini udah saatnya kita itu nyantet si Lastri. Ide bagus sayang. Betul itu, aku setuju. Setelah berbagai cara yang kita lakukan mengusir dia dari kampung kita ini nggak berhasil, mungkin dengan cara itu. Supaya warung kita nggak ada saingan lagi. Tapi sekarang masalahnya, di mana kita mau cari dukun santet itu, Mas? Aman nggak sayang? Aman, Mas. Kamu salah lemparin botolnya ke atas ya. Ayo kita pergi dari sini, keburu ada yang lihat nanti. Ya Allah, udah jam 2. Lebih baik aku sholat tahajud sekarang. Astagfirullahaladzim. Kata dukun santet itu, santetnya mulai bekerja malam ini juga. Ya, mudah-mudahan aja dukun itu bukan dukun gadungan, Mas. Kamu kan tahu sendiri, zaman sekarang kayak gini banyak banget penipu. Ini pasti berhasil kok. Lagian dukun itu juga cukup terkenal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, terserah deh Mas, kamu mau bilang apa. Yang penting buat aku ya, aku tuh udah gak sabar melihat si Lastri itu hidupnya menjadi menderita.